Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembacaan tafsir Quranul Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalalain Al-Mahalli dan Imam Jalalain As-Suyuti, masih dalam surah Al-Baqarah di ayat 197 hingga 202. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Al-Hajju, haji maksudnya waktu atau musimnya, Ashhurum ma'lumat, beberapa bulan yang dimaklumi, Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama dari Zulhijjah. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa seluruh bulan Zulhijjah itu. Fama farodo, maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya dalam dirinya, fihinnal hajja, akan melakukan ibadah haji pada bulan-bulan itu dengan mengikhramkannya, fala rafasa, maka tidak boleh ia mencampur istri, yaitu bersetubuh, wala fusuqa, dan jangan berbuat kefasikan, berbuat maksiat, wala jidala, dan jangan berbantah-bantahan atau terlibat dalam percekcokan fil haji sewaktu mengerjakan haji itu. Menurut satu qiraat dengan baris di atas, dua hal yang pertama dan makna yang dimaksud adalah larangan mengerjakan tiga hal itu. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, sedekah, ya'lamullah, pastilah diketahui oleh Allah yang akan membalas kebaikan itu. Ayat berikut ini diturunkan kepada penduduk Yaman yang pergi naik haji tanpa membawa bekal, sehingga mereka menjadi beban bagi orang lain. Watazawwadu, dan berbekallah kamu yang akan menyampaikan kamu ke tujuan perjalananmu. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Artinya yang dipergunakan manusia untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban bagi orang lain dan sebagainya. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepadaku hai orang-orang yang berakal. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza antum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagimu dalam antabtahu, mencari atau mengusahakan fadlan, karunia atau rezeki, min rabbikum, dari Tuhanmu, yakni dan dengan berniaga di musim haji. Ayat ini turun untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu. Faida afabtum, dan jika kamu telah berangkat min arafatin, dari Arafah, yakni setelah berwukuf di sana, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, yakni setelah bermalam di Musdalifah sambil membaca talbiyah, tahlil, dan berdoa. Indal masy'aril haram, di masy'aril haram, yaitu nama sebuah bukit di ujung Musdalifah disebut Quzzah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwukuf di sana, berzikir dan berdoa kepada Allah hingga hari telah amat terang. Riwayat Muslim, wadhkuru kama hadakum,
dan berzikirlah kepadanya disebabkan petunjuk yang diberikannya kepadamu untuk mengetahui pokok-pokok agama dan tata cara hajinya. Kaf, untuk menunjukkan sebab atau motifnya. Kama kama hadapun. Wa in, dan sesungguhnya dibaca in bukan inna, kuntum min qablihi, kamu sebelum itu, maksudnya sebelum itu lamina dolina, termasuk orang-orang yang sesat. Tsumma afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. ثم أفيضوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Summa afidu, kemudian bertolaklah kamu hai orang-orang Quraisy min haitsu afadun nasu, dari tempat bertolaknya manusia, maksudnya Arafah, dengan jalan berwukuf bersama mereka. Sebelum itu biasanya mereka wukuf di Musdalifah karena merasa enggan wukuf bersama-sama dengan orang lain. Summa, kemudian kemudian yang menunjukkan urutan, wastaghfirullah, dan mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosamu, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang beriman. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum asyadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Fa idza qadaitum, dan apabila kamu telah menyelesaikan, telah menjalankan manasikakum, ibadah hajimu, maksudnya telah melempar jumrah Aqabah, Jumratul Aqabah, telah tawaf, telah berada di Mina, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah dengan bertakbir dan menyanjungnya. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu yang kamu lakukan sehabis haji untuk membangga-banggakan mereka. Au asyadda dzikra, bahkan lebih banyak daripada itu, dari itu. Artinya lebih banyak dari ingatanmu kepada nenek moyangmu itu. Asyadda mendapat baris di atas disebabkan kedudukan sebagai hal dari zikir yang mansub oleh uzkuru. Seandainya ia terletak di belakangnya, maka ia akan menjadi sifat atau naatnya. Faminan nasi mayyaqulu rabbana atina, di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami bagian kami fid dunya, di dunia, sehingga ia pun diberilah bagian itu, wa malahu fil akhirati min khalaq, dan dia adalah ia di akhirat memperoleh bagian yang menyenangkan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan, dan di antara mereka ada pula yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan, artinya nikmat, wa fil akhirati hasanatan, di akhirat kebaikan, yakni surga, wa qina adzabannari, dan peliharalah kami dari siksa neraka, yakni tidak memasukinya. Ini merupakan lukisan tentang keadaan orang-orang musyrik dan keadaan orang-orang beriman, yang tujuannya ialah supaya kita mencari dua macam kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana telah dijanjikan akan memperoleh pahala dengan firman-Nya, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ulaika lahum nasibun, mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian, maksudnya pahala, min dari, artinya disebabkan, maka sabu, apa yang mereka usahakan, yakni amalan mereka dari haji dan doa. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Menurut keterangan sebuah hadis, Allah menghisab atau perhitungan bagi seluruh makhluk dalam tempo yang tidak lebih dari setengah hari waktu dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.